Tapi kenapa Teteh akhirnya menjatuhkan pilihan ke Kang Arman? Ya itu makanya kenapa aku 4-2 gitu kan, boleh dong mencari yang terbaik. Mencari laki-laki yang memang berjuang untuk cintanya. Jadi ya di situ pelajarannya buat aku adalah dia pemenangnya, Arman pemenangnya karena ya Arman yang memperjuangkan cintanya. Ya perempuan kan nyari seseorang yang mencintai, bukan yang harus dicintai gitu. Kang Arman jadi pemenang lah. Pemenangnya karena dia yang benar-benar mencintai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ketemu lagi dengan Om Wen. Episode kali ini kita kedatangan Teteh cantik Dewi Gita. Nuhun ya Teh. Nuhun udah mampir ke Om Wen. Kumaha damang? Terima kasih, damang alhamdulillah. Saya cicing wae nu. Cicing wae. Kalau cicing wae berarti nggak ngomong. Jangan nggak ada wawancara dong. Gimana sih? Cicing wae. Bukan, pengen Sundaan gitu. Dulu kan gue mah seneng sebenarnya bahasa Sunda Teh. Dulu sering mondar-mandir Jakarta Bandung lah gitu. Maka orang nyangkanya gue orang Bandung. Itu lagi pacar yang keberapa? Jangan nggak usah ngebahas itu. Emang alasan orang kalau keluar kota tuh harus punya pacar? Emang kayak gitu biasanya lelaki mah. Ya adalah. Pokoknya ya ada banyak teman lah di Bandung. Iya kan dulu. Bandung tuh kan buat bisnis oke banget ya kan. Buat seni-seni. Komedi-komedi di Bandung. Bagus ya. gitu. Belum lagi peyem-peyem. Enggak lah. Jadi emang punya banyak teman aja Teh di Bandung. Iya dong. Percayalah, udahlah. Percaya banget lah. Dewi Yuliarti Ningsih, kenapa jadi Dewi Gita? Sebenarnya aku tuh sangat bangga kalau disebut Miss Ningsih. Kayaknya lucu gitu, Miss Ningsih gitu kan. Kalau keluar negeri itu kayaknya seksi gitu ya, Miss Ningsih gitu. Terus aku tuh kayak berseri-seri gitu kalau dipanggil Miss Ningsih. Kalau bule kan manggil nama belakang ya. Iya. Seneng gitu kan. Tapi terus ternyata kalau di Indonesia Ningsih itu Ibu Ningsihnya gitu ya. Kenapa? Ibu-ibu gitu kesannya kan udah ibu. Ya sekarang. Iya. Oh waktu itu. Dulu gitu kan. Iya. Terus jadi sampai akhirnya di suatu saat yang gue harus menjadi seseorang di kancah musik, perindustrian, entertainment, apalah itu harus ganti nama karena ya Ningsih itu ternyata di Indonesia tidak sekomersil di luar negeri ya gitu kan. Akhirnya suruh ganti lah sama produser aku waktu itu, ya gantilah. Kenapa dipilihannya di Gita? Ya waktu itu pilihannya cuma 2, Indo sama Gita. Indo gue nggak ada Indo-Indonya, ini ngeblesek. Pak Indo tuh kan harus mancung dong. Nah gue kan nggak mancung. Maksudnya Indo gimana? Indo, Dewi Indo sama Dewi Gita. Kok pilihannya Dewi Indo sih? Gak tahu, itu cuma 2 disuruh pilih. Oh lagi Johnny Indo waktu itu, lagi naik daun. Oke. Dongengnya Johnny Indo. Oke, untung nggak ditawarinnya Dewi Indo atau Dewi Alpa ya? Dewi Alpa. Ya kan ada Indomaret sama Alfamaret. Berarti itu dari produser permintaannya. Iya. Teteh akhirnya yang menentukan. Aku milihnya Gita aja. Karena Indo kayaknya terlalu jauh ya gitu kan. Jadi Dewi Gita deh. Kalau Gita ya di seputar permusikan, lagu kan masih ya Gita it's mean gitu kan, rangkaian nada ya udah Dewi Gita deh. Di usia berapa itu Teh? Usia berapa ya itu? 88 tahun 88. Usia berapa gue? Ya nggak tahu sih. Lahir tahun berapa? 70. 18 dong. Masa sih 18? Iya. Gimana matematikanya? 70 ke 88 sih. Aku tahunya nambah sama kurang. Iya bener, mama sih ya. Mama banget. Nggak bisa berbagi ya. Nggak bisa. Oke, berarti umur 18 nama panggungnya menjadi Dewi Gita. Waktu itu ada mini album terbaru yang dibikin jauh sebelum album Penari dan jauh sebelum Jembatan Ancol. Sebenarnya itu terlahir dulu Dewi Gita tuh di situ.
Sebenarnya Teteh dulu nari dulu atau nyanyi dulu? Nari dulu lah, umur 9 tahun udah nari, terus sampai sekolah tari, kuliah tari juga. Di Bandung? Bandung, keliling dunia dari SMA tuh karena nari. Keren. Tuh Miss Ningsih tuh, Miss Ningsih terkenal banget tuh. Oke. Jaipongan tuh kan Miss Ningsih, bayangin dong kan Miss Ningsih, tumpak tumpuk kan gitu kan. Terus ya udah, terus nyanyi tuh kayak nggak sengaja karena kalau ke luar negeri itu paket promosi kebudayaan itu ada nari, angklung, gamelan. Nah angklung itu kan butuh penyanyi. Nah waktu itu nggak tahu kenapa sekali waktu sebenarnya ada penyanyinya, tapi penyanyinya lu sekap di kamar mandi. Penyanyinya gue kasih coklat apa tuh yang bisa mules-mules. Enggak bohong. Broklat. Gila lu. Enggak. Penyanyinya tuh dulu tiba-tiba sakit. Mencret, nggak bisa nyanyi, terus akhirnya ditunjuklah, nggak tahu kenapa guru nunjuknya aku. Memang waktu itu lagi SMA udah ikut Rampak Sekar tuh kayak vokal grup tapinya lagu-lagu daerah. Si Dewi kata gitu, nyanyilah cuma satu lagu doang, Bengawan Solo doang. Tapi terus dari situlah keterusan, aku terus yang ditunjuk, jadi paket lengkap, nari iya, megang angklung iya, terus nyanyi juga iya, udah kemana-mana dipakailah sampai banyak sekolah-sekolah tari untuk kalau keluar negeri tuh aku diambil freelance lah gitu, karena itu bisa nari, bisa nyanyi, bisa nyanggul, bisa segala rupa lah, jadi tiketnya satu kan gue doang, paket hemat, udah jadi kepake deh sama semua orang. Oke. Berarti bisa nyanyi, bisa main angklung. Nah di situ tuh nyanyi mulai kali orang, nyanyinya bagus, nyokap juga lihat nyanyinya bagus, diikutin lah festival, bintang radio lah, apalah sampai se-Asia Bagus. Oh iya, Asia Bagus. Disitu. Tapi kalau dengan kemampuan Teteh bisa nyanyi sama main angklung, tahun berapa Teteh mulai manggung di Bundaran HI? Kan di Bundaran HI suka ada yang main angklung juga. Ada salah satu penonton di sini. Iya, salah satu penonton di sini ada Teh, dia punya grup, dia main angklung di Bundaran HI gitu. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke? Aku tuh senang banget berpetualang sampai umur segini gitu. Aku pergi sendiri kemana, istilahnya backpackeran juga suka gitu. Seneng aja. Kenapa? Menurut orang, gila lu sendirian? Iya. Terus kenapa? Nggak takut? Takut apa gitu, aku tuh gitu orangnya, nggak ngerti. Iya maksudnya kenapa nggak ada rasa takut sama sekali Teh di lu? Karena sudah terbiasa kah? Nggak ngerti ya. Kalau kata orang mungkin bintangnya Leo, tapi ada temen gue juga Leo. Nggak gitu? Di rumah aja sendirian takut. Gue tuh di rumah segede apa sendirian ya biasa aja, gue ajak ngobrol aja gitu. Yang ada di situ kan ya. Terus ke gunung bisa sendirian. Ya, sendiri? aja. Iya. Sampai kayak berangkat ke luar negeri gitu, mungkin buat sebagian orang aneh ya perempuan berangkat pulang pergi sendiri. Tapi buat gue sesuatu hal yang biasa aja gitu kan. Biasa aja. Pernah gak ada ketika lu lagi berani-beraninya sendiri nih, entah ngapain lah, traveling kah, naik gunung, whatever dan segala macem, ngalamin sesuatu yang bikin lu kayak, ya anjir, tau gitu gue gak berangkat? Nggak pernah sih, senang aja. Senang aja, nikmatin aja. Tapi ada dong. Ya kalau pengalaman, kejadian apa? yang bikin sampai sekarang trauma ada. Apa? Ada. Jadi biasanya kan aku tuh penglihatannya tuh cuman feeling, ya kan? Visionnya tuh feeling sama denger. Aku bisa denger gitu kan. Terus paling bayangan atau apa. Nah sekali waktu gue pergi jauh, diperlihatkan, ya udah jadi sampai sekarang gue trauma. Di mana? Di mana ya Mbak waktu itu ya, yang sampai gue lari di Kertanegara, Kalimantan ya. Off air. Tapi kan itu lo lagi nggak traveling. Kan gue suka nambah, kan seneng banget.
Terus lu extendnya ngapain sampai era dipertunjukkan? Ya seneng aja, di sini ada apa sih gitu. Oh, lu nantangin? Nggak nantangin, pengen tahu. Ya itu nantangin namanya. Kalau nantangin, gitu kan. Pengen tahu di sini apa? Enggak kan, apa yang lu sambangi? Enggak sejarah, enggak yang aneh-aneh, sejarah. Bangunan bersejarah, bangunan, ya, oke. Sini apa yang unik-unik apa? Tapi di hati lu ngebatinnya udah gimana? Ada apa sih di sini? Iya dong. Iya pengen, bukan nantangin ya gini. Kalau gue tuh orangnya lebih ke penasaran. Oke. Gitu. Penasaran aja. Lu nyamperinnya ke tempat yang menurut orang itu serem. Waktu itu enggak ada serem-seremnya. Cuman hotel tua aja, indah. Oke. Nggak ada berita apapun itu, apapun. Terus gue tidurlah di situ. Sengaja memilih hotel itu? Iya kan menikmati dong suasananya kan. Besok pagi pengen breakfast gitu kan dengan keindahan alamnya. Gitu. Terus? Ya malam-malam. Apa? Malam-malam gue gedor kamar sebelah. Apa? Gue pindah sini. Tapi lu berarti nggak sendiri? Ada? Biasanya tuh gue berani, Wen. Biasanya gue tuh nggak pernah takut. Kok lu sampai takut? Emang wujudnya? Biasanya kan kalau gue gini, gue tuh suka tahu jangan pada tidur situ ya. Orang tuh suka nurut. Karena kalau yang nggak nurut, nah pasti dia kena. Dan benar, selalu benar. Selalu benar lah, alhamdulillahnya tuh feeling aku ya alhamdulillah lah gitu, selalu benar. Nah waktu itu nggak tahu kenapa feeling aku nggak ada. Ya kayak ya biasa aja kan, hotelnya indah, nggak yang nyerem-nyeremin. Tidur gitu kan, aku tidur di kamar, yang lain di connecting room gitu kan. Terus tiba-tiba itu apa sih gitu kan, apa sih angin gitu kan. Terus gue liat AC gitu kan, terus gue tidur lagi gitu. Terus bisa tirainya banget gitu lagi. Kayaknya kencang banget lah gitu. Gue belum takut tuh, gue buka tuh tirainya. Gue lihat ada bolong di mana sih gitu kan. Gue masih buka tirainya gitu kan. Terus gue tidur lagi gitu kan. Terus tiba-tiba serak gitu kayak kebuka gitu. Tirainya tuh kayak ngebuka, terus tangan yang sangat mengerikan. Tangan yang ngeri, wah gue langsung di situ udah. Biasanya sih kalau misalkan hanya suara, hanya apa ya udah gue tinggal sholat, tinggal doa gitu kan. Dan selalu setiap sholat tuh, setiap doa gue bilang ya Allah gitu, jangan perlihatkan wujud makhlukmu yang lain gitu selain manusia, karena ya aku nggak bisa ngehandle itu. Aku tahu aku nggak bakal bisa handle. Dan Allah tuh selalu dengar gitu doa aku gitu. Tapi saat itu ya dilihatin. Berarti Teteh itu baru pertama kali ngalamin melihat. Pertama kali dan udah nggak mau lagi. Melihat sosok. Ya. Biasanya hanya mungkin denger, ngobrol terus ngomongin ngobrol. Iya di rumah aku yang dulu aku nggak usah disebut ya rumahnya yang mana ya, karena udah dibeli orang. Karena orangnya pas dibeli. Pas dibeli nih ya, dibeli terus langsung nelfon. Seminggu kemudian ditelepon tuh sama yang beli. Ini kok katanya rumahnya banyak hantu gitu. Oh kali itu lama kosong ya Bu gitu, lama ditinggalin kosong kali ya. Udah Ibu lakuin ritual aja gini ayat kursi di sini gitu lagu gitu. Udah aman tuh, nggak ada teleponnya, udah aman berarti. Nah itu tuh di rumah aku yang itu memang luar biasa. Bisa berkomunikasi? Iya mau nggak mau kan harus berdampingan kan kita hidupnya. Ya berdampingan oke lah. Tapi kan sampai komunikasi kan? Ya maksudnya yang komunikasinya jangan ganggu gitu. Jangan ganggu yang ada di situ. Tapi alhamdulillah kan semuanya aman. Tapi kalau kata orang sih di situ jahat-jahat. Hantunya jahat-jahat gitu. Tapi nggak pernah dijahatin dong? Enggak, alhamdulillah. Biasanya sama pemilik rumah sih baik ya? Sama yang rumah baik. Asal jangan cinta aja sama laki gue gitu kan. Tuh nanti rebutan dong gue. Iya. Berarti Teteh punya kemampuan itu dari muda, usia kecil? Kayaknya turunan karena nyokap, nenek aku turunan, kayaknya sih turunan. Pertama kali sadar punya kemampuan itu, mau apa? Pengennya dihilangin atau? Ini aku udah ditutup satu, jadi aku yang memang nggak terlalu ganggu, tadinya kan ganggu banget. Ditutup karena aku nggak mau. Sampai Pak Ustadznya
bilang orang mah katanya pengen, Wi katanya gitu. Sampai beli, istilahnya beli lah gitu, pengen bisa. Lu malah tutup, jangan deh, aku bilang iya buat orang-orang yang aku sayang aja, buat orang-orang sekitar yang aku sayangi, yang butuh aku jaga boleh. Nggak usah lah, aku bilang. Sama berarti kayak bini gue lah, punya kemampuan itu. Kang Arman punya kemampuan itu juga? Dia kemampuan mengangkat derajat keluarga. Beda, itu beda. beda itu beda. Enggak, ngomongin Teteh sama Kang Arman, ketemunya di mana sih? Ketemunya kakaknya almarhumah, satu band sama aku, satu grup band. Jadi aku tuh temenan sama kakaknya. Oh, oke. Terus gitu, dikenalin. Sebenarnya sih dikenalin bukan sama kakaknya, dikenalin tuh sama guru vokal grupnya dia. Jadi guru vokal, aku tua berarti ya. Aku satu grup vokal sama gurunya Arman. Guru vokal grupnya Arman. Oke. Jadi si almarhum juga, udah meninggal juga. Kok serem ya dari tadi almarhum. Lah emang kan begitu. Iya, kenapa yang diomongin udah pada meninggal gitu, jadi. Yang lu yang cerita, gue kan cuma dengerin. Ya lu yang nanya. Lah ya kan gue nanya masalah. Makanya nanyanya jangan yang masa lalu. Oke, gini deh, kalau lu gak suka ditanya tentang masa lalu. Enggak menurut apa-apa. lu Elon Musk bisa gak ngebangun komplek di Mars? Enggak bisa. Jadi ya dikenalin sama guru vokalnya Arman, terus kenalnya lebih deket lagi karena aku satu grup band sama almarhumah kakaknya Arman. Siapa yang duluan suka? Duluan suka gue kali ya, gue kan gatelan dulu ya. Tapi nembak duluan Arman. Tapi beneran yang mulai suka lo? Tapi gue udah punya pacar Wen sebenarnya. Oh, oke. Gitu, punya pacar. Dia tahu kok, dia tahu aku punya pacar. Pacar gue serius lagi dulu. Oke. Serius, dia udah pakai mobil BMW, dia nggak punya mobil. Kang Arman masih jadi ustadz tuh. Ustadz Maulana ya, sorry. Oke. Ustadz Maulana, sorry. Berarti waktu itu Kang Arman masih jalan kaki lah. Masih, orang masih sekolah. Ya kan. Beda berapa tahun sih Teh? Setahun doang sebenarnya. Oke, sabar gue, nggak usah ngegas, gue nanya doang. Habis perasaan gue ngeliat gue tua banget. Iya. Terus kenapa Kang Arman sebegitunya ngejar Teteh? Waktu awal dikenalin sama guru vokalnya, gue rambutnya panjang kan, keriting lagi zaman keriting tangga, keriting apalah itu ya, lagi catatan si boy itu kan Meriam Bellina kan keriting, jadi aku begitu. Dia nggak naksir aku karena aku kayak tante-tante katanya gitu kan. Terus pas ketemu lagi di Jakarta, aku udah segrup band sama kakaknya. Rambutku gini pendek, lucu, imut katanya gitu. Dia deketin lah aku. Gitu. Pas lagi aku mau nyanyi sama kakaknya, dia juga nyanyi bintang tamu. Terus udah ya disitulah dia pura-pura minta baterai sama kakaknya buat apalah, Walkman apa waktu itu gitu kan. Tapi pada pengen kenalan sama aku, terus aku bilang, "Loh kok kenalan lagi, kan udah kenal." Terus dia bengong, "Oh udah kenal ya?" "Iya dulu," yang aku bilang, "Kan dulu latihan vokal grup dulu di Taman Sari, lu dikenalin sama ada Kang Deden ya, guru vokalnya dia almarhum." "Oh yang itu, habis dulu kok lu kayak tante-tante gitu." Ngomong langsung begitu. Oke. Tapi biasa aja, aku kan orang penuh canda. Iya. Butuh waktu berapa lama Kang Arman untuk ngedapetin? Cuma 2 minggu terus nembak aku. Terus diterima? Ya diterima nggak diterima karena aku udah punya pacar ya. Diterima nggak diterima karena udah punya pacar? Oh tetap jalan sama jalan Kang Arman? Aja. Jalan. Bandel ya. Emang bandel. Bener-bener petualang sih bolang ini. Banget. Ya, bener-bener. Kan yang satu buat traktir bakso, yang satu buat nganter ke Makomo, satu lagi buat jajan apa gitu dong kalau perempuan yang pinter. Oh berarti lebih dari 2 dong? Oh iya dong. Ah gila. Jangan dicontoh ya, itu hal-hal yang baik sih sebenarnya. Kok hal-hal yang baik, hal yang nggak baik? Hal-hal yang baik. Tapi kenapa Teteh akhirnya menjatuhkan pilihan ke Kang Arman? Ya itu makanya kenapa aku 4-2 gitu kan, boleh dong mencari yang terbaik, mencari laki-laki yang memang berjuang untuk cintanya.
Jadi ya di situ pelajarannya buat aku adalah dia pemenangnya, Arman pemenangnya karena ya Arman yang memperjuangkan cintanya. Ya perempuan kan nyari seseorang yang mencintai, bukan yang harus dicintai gitu. Yang Arman jadi pemenang lah. Pemenangnya karena dia yang benar-benar mencintai saya. Menjaga kemesraan rumah tangga. Susah sih Wen. Susah loh. Apalagi aku udah 30 tahun lebih ya. Memang itu butuh satu butuh satu ilmu ya. Ya di luar itu rasa sayang, rasa cinta, doa itu mah basic ya. Tapi menurut aku kenapa susah apalagi perempuan? Karena letupan-letupan itu pada saatnya akan hilang. Ya kan? Akan mungkin beda sama laki-laki ya, tapi kalau perempuan tuh apalagi udah punya anak, belum ngurus keluarga, itu tuh api-api yang membara itu lama-lama mengecil bahkan bisa hilang. Nah itu tuh buat perempuan tuh sangat susah untuk terus bisa menghidupkan minimal hangat deh. Karena kalau udah, gue baru tahu nih teh, beneran. Karena kalau udah hangat itu ada, ya di rumah pun akan otomatis akan tetap hangat, sama suami juga tetap akan hangat. Tapi kalau udah rasa itu didiemin, akhirnya jadi gunung es, itu yang bahaya. Jadi sebagai perempuan tuh memang perjuangannya luar biasa untuk terus mengobarkan api cinta di dirinya. Bukannya itu justru tugasnya di laki-laki ya? Beratnya di laki-laki ya? Gue baru tahu nih, sumpah bukan karena gue laki-laki, tapi yang ada di bayangan gue selama ini, misalkan timbul rasa entah jenuh, rasa bosan, apa-apa segala macam. Perjuangannya itu ada di laki-laki bukan perempuan. Perempuan kan memang sebegitu. Salah satunya juga laki-laki yang support laki-laki yang sehingga perempuan ini bisa terus kuat dan terus ada kehangatan di jiwa si perempuan. Kenapa aku bilang susah? Karena perempuan itu kan memang ada batas ya, di mana umur, apalagi udah yang namanya di umur aku yang udah 50 something gitu kan, otomatis tuh udah yang namanya udah malas. Nah itu tuh kalau udah dibiarin malas, terus efeknya juga nantinya juga ke suami kan bisa nyari di luar ya. Nah itu kan berarti perempuan tuh harus jangan sampai ada efek itu ke suami. Nah kita kan harus terus membangkitkan gejolak di jiwa kita tuh apa, dan hanya kita sendiri yang tahu. Apa yang harus dilakukan suami supaya istri tetap bisa membara? Tetap membara. Jadi harus kasih jalan sama istri gitu kan, misalkan istri ini hormonnya lagi udah nggak karu-karuan, apalagi udah prameno, apalagi udah meno gitu kan, tapi masih ingin bersama, harus kasih jalan, yuk treatment, yuk kemana, yuk ngobrol, apa kebutuhan kamu, sehingga kamu bisa lagi seperti umur kamu 20 tahun misalkan. Itu harus ngobrol, harus komunikasi memang, dan harus kasih jalan untuk perempuannya untuk ya pergilah gitu. Nah alhamdulillahnya bersyukurnya di era aku ini udah banyak sekali salon-salon kecantikan yang bukan hanya luar tapi ke dalam. Jadi ya bersyukur banget gitu, sehingga si perempuan yang udah kesulitan untuk letupan cinta, rasa bara, hotnya lah ya, hotnya di jiwanya tuh masih bisa dijaga dan bisa terus diperpanjang sampai umur berapapun sehingga bisa membahagiakan orang di rumah. Menurut lo, me time? Me time sepenting apa? Kadang me time itu ya perempuan beda-beda ya. Kayak aku me time-nya senang di rumah. Oke. Tapi ada perempuan lain me time-nya senang shopping. Oke. Ada perempuan lain me time-nya senang ke salon, senang sendirian. Aku ya alhamdulillah sih aku senangnya di rumah. Hunting debu. Me time-nya aku itu. Bebenah. Okay. Jadi Arman enak banget tuh punya bininya. Irit. Iya bener, me time-nya nggak ini ya, nggak keluar kos banyak. Ini bisa dipraktekkan kata teman-teman. Ya maksudnya kalaupun me time ya
Kan ya, ada balik lagi harus diobrolin, harus komunikasi. Lu maunya gimana, me time lu mau gimana gitu kan. Seperti apa. Sebenarnya tuh aku setuju ya dengan konsep seminggu sekali dikasih me time antara si suami dan si istri gitu kan. Masing-masing? Iya, asal di waktu yang bersamaan atau di waktu yang berbeda? Di waktu yang bersamaan lah, misalkan setiap Kamis tuh Kamis me time. Ya kan? Oke, lu kemana, gua kemana. Oke. Aku setuju tuh konsep itu. Tapi gitu dijalanin sama Teteh? Aku enggak, Arman orangnya enggak suka me time. Arman me time-nya harus ditemenin. Aku tuh sama Arman sebenarnya beda banget gitu ya. Dia tuh orangnya yang nempel, manja gitu. Aku orangnya yang penuh privacy. Duh, sama lagi. Gitu. Gue nempel mulu sama bini gue. Iya, kadang-kadang gue tahu tuh pasti bini lu males. Apa iya Teh? Enggak. Jadi kepikiran gue. Enggak. Iya, karena waktu itu tapi jujur aku sempat dirasa yang sebel, sempat dirasa di titik yang kesel. Aduh, nih laki ya nggak bisa banget jadi apa ya? Jadi GPS. Kan perempuan kadang butuh diarahkan ya. Tapi kok gue terus yang arahin gitu kan. Aku sempat di titik yang gitu kan, gedek gitu. Tapi ternyata setelah aku minta waktu untuk menjauh sebentar, oh enggak ya. Ternyata gue butuh digituin gitu. Ternyata memang aku di posisi yang memang harus ngedrive. Ternyata setelah aku jauh dan berusaha lepas, enggak asik juga ya. Ya gue memang udah ditakdirkan ya, guenya begini ya pasangannya begitu gitu. Ya pastilah kamu juga gitu kali. Ya mungkin ya. Iya, paling nanti juga kalau udah bosan dia pergilah. Enggak gitu. Enggak gitu. Dia bener-bener dia selantang itu. Enggak, maksudnya gua gimana ya? Makanya lu kan 30 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar loh. Iya. Up and down-nya juga pasti luar biasa. Luar biasa. Roller coaster-nya juga pasti luar biasa. Apalagi gitu. kita dua-duanya di dunia entertain. Nah, apalagi dua-duanya entertain. Tapi lebih bahaya lagi yang satu entertain, satu enggak loh biasanya. Gue udah tenang loh tadi lo ngomong begitu loh. Udah terima aja, nggak usah bawa-bawa gue. Maksud gue nggak usah dibalikin lagi ke gue udah kan tenang. Kan gue ngasih ancang-ancang biar luas pada. Kenapa lebih bahayanya kenapa? Ya karena kan yang satu, kalau aku kan dua-duanya berarti dua-duanya saling paham, saling memahami. Kalau ada apa dikit, oh ya ngerti gitu kan. Ya kalau satu enggak kan mungkin dia nggak ngerti apa yang lu lakuin. Paham gitu. Dia paham. Kan basicnya dia juga sama, maksudnya mau merangkak ke bukan mau merangkak ya, sudah sebagian kakinya tuh udah di dunia lo. Iya, di dunia entertain ya, karena kan basicnya dia model. And then dia pernah juga beberapa kali syuting sebelumnya. Makanya kan kita juga ketemu di lokasi syuting kan. Dunia lah itu mah. Iya, masih satu dunia gitu. Tapi setelah menikah memang gue memutuskan untuk lu nggak bekerja di rumah, bantu gue untuk ngasuh anak-anak. 4 ya? 3. Kan lu yang pertama. Kang Arman berarti lu anak-anak juga lu sama kayak gue. Lah ya iya kali. Iya bener-bener. Iya bener juga ya. Gimana sih Teh? Punya anak nih. Semata wayang. Cewek. Terus fase-fasenya kan dari yang sekolah, and then sekarang kuliah, menuntut ilmu di luar negeri sendiri. Itu kan begitu luar biasanya kan pasti perjalanannya gitu. Nah, si anak lu siapa? Naja. Kalau lu perhatiin, sifatnya lebih ke lu apa ke Kang Arman? Dua-duanya ada dia. Sifat aku ada, sifat Arman ada. Yang paling? Sifat Arman di dia yang adanya dia nggak sabaran, gitu kan. Ya pokoknya kalau ada apa-apa harus saat itu juga gitu. Nah kalau sifat akunya mungkin lebih ke hobi tidurnya itu tadi, terus di dandanan, selera, taste itu ke aku.
kan lu ada fase lu sama Kang Arman sama-sama sibuk nih, apalagi waktu lu jadi sinden. Iya. OVJ gitu. Lagi stripping ya. Lagi stripping 2 station waktu itu. Ih gaya tenan. Iya. Anak cuma 1. Anak 1. Gak ada temen. Benar. Maksudnya di rumah ya gak ada temen. Entah adik entah kakak gitu kan. Dia sendiri gitu. Gimana? Dulu tuh 2009 aja lagi umur 9 tahun ya gitu kan. Terus dia lagi, perasaan aku tuh dulu dia lagi butuh banget apa ya, temen, butuh banget bimbingan ibunya terutama gitu kan, mungkin ya gitu saat itu. Walaupun sih aku ngerasa udah cukup gitu ya kasih sayang sama anak gitu ya, tapi ya ternyata kalau aku bisa flashback ya ternyata aku nggak cukup gitu untuk ngasih bimbingan, ngasih perhatian gitu kan. Aku ada loss gitu sekian tahun gitu kan waktu itu di bersama Manaja gitu kan, sehingga ya mudah-mudahan efeknya nggak sekhawatir yang orang tua khawatirkan gitu kan. Cuman memang saat itu di saat aku sibuk, Arman juga sibuk gitu kan. Aku lihat anak nih waktu itu aku lihat sih baik-baik aja, nggak ada sesuatu apapun. Perasaan sih ya biasa aja gitu anak-anak lainnya. Tiba-tiba ada laporan dari guru. Kalau kayaknya Bu, anak ibu nih kayaknya karena waktu itu masuk SMP, dari SD masuk SMP, itu SMP-nya itu harus ada interview. Nah di hasil interview itu untuk lolos di bisa masuk SMP itu, karena itu SMP-nya lumayan SMP bergengsi lah gitu kan. Harus ada psikotes. Ngobrol, nah di situ ketahuan tuh, ternyata anak ada masalah. Dipanggil lah orang tuanya, Bu kayaknya anak ibu ada masalah, tapi kayaknya masalahnya di rumah. Kaget dong, masalah di rumah. Gitu kan, perasaan di rumah gak ada apa-apa gitu kan. Ya Bu, katanya ibu nih deh katanya udah ditunjuk tuh psikiater anak yang ditunjuk dari sekolah gitu kan. Karena kalau tetap mau sekolah di sini harus lalui dulu ini, dibenerin dulu nih gitu kan biar bisa sekolah di situ. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Udah datanglah ke psikiater itu. Awalnya aku dulu ngobrol lah di situ sama psikiaternya bahwa anaknya adalah jadi dia kayak, tapi waktu itu belum tahu nih pangkalnya apa, akarnya apa. Tapi si anak nih kayak bikin tembok sendiri, kehidupan sendiri. Terhadap lingkungannya. Terhadap lingkungannya gitu kan. Jadi kadang matematika itu masalah soal susah dia bisa angkanya 100. Tapi kalau misalnya soalnya mudah bisa 0 gitu kan. Ini kenapa kan harus dicari ini kenapa gitu kan. Ternyata itu ada satu masalah dan anak ini lagi bikin tembok nih, temboknya jangan sampai setinggi ini Bu, kalau udah tinggi kita udah nggak bisa dobrak. Bu masih kita bisa dobrak, yuk kita ngobrol sama-sama. Dari situ akhirnya ngobrol. Si anak nih mungkin ya karena mungkin anak nih kayak aku mungkin dimarahin, dicepret, ngaji nggak bener, pakai sapu lidi sekencang apa bisa terima gitu kan. Tapi anak lain belum tentu bisa terima. Nah ini balik ke anak aku yang mungkin anak aku yang ditegor, dididik, diajarin apapun itu soal atau ulangan sekolah sama bapaknya sekeras itu gitu ya, anak nggak bisa terima gitu kan. Ya kayak marah lah gitu. Kok gue digituin amat ya, padahal mungkin hanya dengan kata-kata. Tapi anak merasa dilukai hatinya gitu kan. Ya udah di situ akhirnya ya balik lagi ngobrol sih, komunikasi. Dialog terjadi, komunikasi terjadi. Saling buka diri. Ya si anak juga harus dibuka jiwanya, harus dibuka dirinya. Kita juga sebagai orang tua harus menerima bahwa itu salah, walaupun menurut kita aduh masa sih marahin gitu aja salah gitu kan. Aduh masa sih ngelarang gitu aja salah, tapi mungkin karena keadaan zamannya yang beda, lingkungannya yang beda, ya akhirnya kita harus ya benar-benar harus ikut parenting dari zaman ke zaman tuh ya kita harus ngikutin. Sebagai orang tua gitu kan, ilmu parenting itu ya kita harus ikutin. Ya, waktu itu ada yang miss lah gitu di aku sama Arman. Berarti kombinasi kalian berdua kan bisa dibilang ternyata ya mungkin kita juga, gua juga secara pribadi kadang-kadang suka mempertanyakan gitu kan, katanya setiap anak kan harusnya dididik sesuai dengan zamannya, dibesarkan sesuai dengan zamannya gitu.
anakmu ya milik zamannya, bukan milikmu iya, gitu. Betul, benar Bang. Nah cuma kan di satu sisi kita sebagai orang tua teh pengennya ngasih yang menginginkan terbaik. apa yang pengen kita inginkan. Iya. Apa yang kita inginkan itu kan yang terbaik buat anak. Betul. Menurut kita orang tua ya kan gitu. Ternyata belum tentu baik untuk anak dan belum tentu baik si anak itu yang hidup di zaman ini. Ternyata gitu. Jadi ya balik lagi sebagai orang tua juga kita terus belajar gimana cara ngedidik anak, ngebesarin anak, terus belajar, enggak hanya di batas yang ya gue yang bayarin lu hidup, gue yang nyekolahin lu sampai sekarang, lu harus ngikut gue. Dulu mungkin gitu ya rulesnya, sekarang ternyata enggak gitu, tetap harus terbuka. Ya nak, gue bayarin lu sekolah, oke gue feedbacknya ke gue apa, lu ke gue apa gitu. Sekarang tuh lebih harus lah. Ya harus lebih komunikasi, sekarang lagi harus lebih saling terbuka dan kita harus terima kalau anak itu ternyata enggak mah gue nggak bisa di sini, sementara kita pengen dia di situ. Kita harus terima karena kita sebagai orang tua suka nggak mau terima kan. Tuh ini anak gitu, kita udah tahu deh di situ dia nggak bisa gitu ya. Kadang orang tua suka sok tahu gitu mungkin. Nah pertanyaan gue teh, anak lu kan cuma satu nih, cewek pula. Suatu saat dia akan dipinang oleh seorang pria, diboyong untuk tinggal bersama suaminya kelak. Kan kalau kalian punya anak 2, 3 mungkin adiknya yang akan menjaga kalian, menjaga Teteh dan Kang Arman. Mungkin cuma satu nih Teh, punten. Kalau lu nanya gini sama Arman dia nangis. Kalau lu salah nanya ke gue senang, gue udah sampai sekarang gue pengen anak gue cepet kawin. Naon? Kenapa? Aku tuh gimana ya? Pengen menginginkan anak itu jadi ya menurut aku tuh kalau anak perempuan udah dikawin, udah dipinang, udah diboyong yang lu tadi bilang, gue selamat sebagai orang tua. Tugas gue, tanggung jawab gue lepas sebagai orang tua. Tugasnya, tanggung jawabnya ada di suami. Udah diserah terima. Nah, kalau aku gitu prinsipnya. Kalau ke Arman pasti nangis dia dinanya gitu. Arman ngenalin anak laki aja ke anak gue, enggak. Kalau gue emang kenalin. Laki gue enggak. Apa sih? Cemen lu man. Gila. Ditantang Pap. Padahal gue juga deg-degan waktu anak gue bilang dia mulai suka sama orang. Allahu Akbar. Emang udah secepat itu ya? Ya alhamdulillah dong berarti. Ya alhamdulillah. Cuma kan beda kali Teh, kita kan laki-laki Teh. Kan secara genetikal juga mungkin secara Makanya kalau jadi laki-laki tuh jangan suka nyakitin perempuan. Nanti punya anak perempuan aja takut kan? Karma kan? Kelakuan lo nanti diulang. Dengerin Kang Arman. Parah Kang Arman, parah. Gimana lu menghandle sebegitu bisa bijaksananya Teh untuk urusan anak? Karena sama istri gue juga gitu, maksudnya sesantai itu gitu, kayak misalkan ntar kalau gini, bentar lagi mau dikenalin deh, anak lu udah ada yang demen ini. Dia santai, sementara gue kayak iya, kalau emak-emak sih rata-rata seneng ya anak perempuannya punya pacar, mau dilamar. Itu tuh kalau ibu tuh sedemikian bahagianya sebahagia anaknya gitu. Ya anaknya kan pasti seneng banget dong punya pacar, apalagi dilamar gitu, pasti bahagia. Dan ibu tuh ngerasain banget gitu. Ya nggak bisa nanya gitu karena aku yakin semua ibu sama jawabannya, senang aja anak perempuannya dilamar, dipinang gitu kan. Walaupun ya kita juga lihat dulu laki-lakinya sebesar apa cintanya gitu. Kalau gue sih bakal diajak ngobrol dulu berdua sama gue gitu di kamar. Siapa? Calon suaminya? Calon suami, jadi nggak di kamar sih, maksudnya di ruangan ya. Gue langsung di kamar. Gitu. Ya. Maksudnya heart to heart. Iya, heart to heart. Ya karena pasti kalau ke Kang Arman pasti akan beda lagi ya. Beda lagi pasti. Pasti. Karena yang gue bayangin juga gue mungkin akan seperti itu juga gitu. Mungkin kalau
ada orang yang mau deketin anak gua, jalur ekspresnya mungkin ke ibunya. Iya. Karena kalau lewat jalur gua, karena gua udah siapin lumayan banyak sih. Apa? Ya ini nih. Aduh, kalau laki-laki kan action ya. Iya, action kayak ya gue sih udah mulai ngumpulin teh equipment kayak HT tuh udah gue cicil. Ntar gue sebar anak-anak nih satu-satu. Di mana dia? Di mana posisi gitu. Dikejar pokoknya. Gak boleh lepas. Laki-laki lebih ke pasukan ya. Pasukan gitu. Kalau ibu-ibunya kan kayak iya toto nyekek aja gitu kan. Kalau kita kan lebih. Kalau ibu-ibu kan tinggal gini aja. Apa? Udah takut dia kan? Pasti. Apa sih? Kayak gue reinkarnasi deh. Gue sama bini gue reinkarnasi lu sama Kang Arman. Kayaknya ya. Hampir sama. Tapi kok masih hidup ya guenya? Iya, nggak maksudnya. Maksudnya jalan ceritanya tuh hampir sama. Iya ya. Ya ibaratnya anak gue yang cewek. Mulai deh. Iya sama, maksudnya dia seneng awal-awal tuh seneng dance. Iya. Terus tapi kayak. Iya benar. Anakku juga seneng dance iya, awalnya. Tapi kayak ya gitu. Nah, enggak deh. Gitu. Iya, terus. Dia seneng gambar nggak? Iya. Sama teh, seneng gambar. Terus senang make up kan, teteh tadi. Almost every day. Dia tuh tidur malam tuh selesai make up, belajar make up gitu. Iya, oh iya benar, sama banget tuh anakku dari dulu begitu. Gua Kang Arman sama petakilannya. Iya benar. Teh Dewi sama istriku sama, bisa sama makhluk astral. Binu kan Ayu ya? Ayu. Gue Ayu. Namina? Itu panggilan sayangnya seluruh keluarga Ayu, ya Ayu. Lah, bener loh Web. Gua dipanggil sama orang rumah Arman. Teteh berapa bersaudara sih Teh? 6. 6. Teteh anak ke? 6 apa? Tapi ada yang meninggal 7 kali ya. Teteh anak ke? Terakhir. Teteh anak terakhir. Teteh kecil tuh teteh yang gimana sih? Ya aku tuh paling kecil tapi kayak posisinya paling gede di rumah. Gede secara fisik atau gede secara job desk tanggung jawab segala macam gitu? Kok bisa? Ya udah takdir ya, nggak apa-apa. Maksudnya gimana nih merasa lebih gede secara tanggung jawab dan segala macam gimana? Ya kalau bahasa ini mah tulang punggung lah. Gitu. Oh. Gitu. Okay. Walaupun nggak sepunggung-punggung tulang sih, biasa aja. Menurut aku sih biasa aja. Tapi ya aku yang menyatukan, yang membuat mereka tetap bersatu, ya aku. Gitu. Sedekat apa Teteh sama saudara-saudara Teteh? Dekat banget. Ya namanya saudara lah ya, ada deket, ada jauh, ada deket, ada jauh gitu lah. Tapi sejauh-jauhnya ya nggak bisa jauh, namanya juga saudara. Perjalanan hidup Teteh dari usia Teteh. Ya anggaplah kita mulainya dari 5 tahun deh sampai sekarang gitu. Ada hal-hal yang Teteh nggak bisa lupain nggak? Apa ya? Ya paling sih kehilangan. Gue tuh nggak mau nangis, Wen, datang ke sini, udah ketawa aja. Kan lu komedian, kenapa gue disuruh nangis? Kan gue juga gak nyuruh lu nangis. Kan maksudnya gue juga gak minta lu cerita hal yang sedih. Kehilangan siapa? Ya kan tadi nanyanya apa yang ya kan yang paling lu inget. Emang kehilangan siapa? Ya kehilangan cowok-cowok guardian gue. Bokap. Sama kakak nomor 1 cowok. Karena lu sedekat itu sama mereka. Emang bokap sosok yang seperti apa sampai lu merasa bahwa mereka berdua pelindung terbaik lu? Ya, kita kan cewek-cewek ya, cewek-cewek semuanya
ada tempe goreng itu bala-bala, ini tisu doang sih Wen. Ini orang bener-bener deh. Kita cewek-cewek singa semua gitu perasaan di rumah, terus 2 cowok ini ninggalin duluan gitu. Seharusnya 2 pria terbaik ini, laki-laki terbaik ini yang bisa mengontrol karya. Bisa meredam semua. Iya. Hal yang paling Teteh ingat sama sosok almarhum Bapak apa? Bapak tuh kan tentara ya, angkatan udara gitu, tapi dia tuh disiplinnya tuh penuh sayang gitu. Nggak yang tentara-tentara, anak-anak tentara lain kan kayaknya keras banget gitu. Kalau aku tuh sebaliknya, justru yang keras mama gitu kan. Kalau bokap tuh yang pengertian banget gitu. Kakak juga sama, dia juga sama di angkatan udara tapi dia sipil. Dia juga aduh sayang banget gitu sama cewek-cewek kita gitu, kita yang cewek-cewek tuh dia sayang banget. Seperhatian itu gitu sama cewek-ceweknya gitu. Ya kayak ya hal-hal kecil lah gitu, gue datang dari Jakarta. Dia tuh cariin kesenangan gue gitu, padahal dia udah punya istri, tapi dia sampai keliling gitu cari gorengan yang gue seneng gitu kan. Tuh gorengannya udah nggak ada lagi, apa ya namanya tuh, rarawan. Rarawan tuh sekarang udah nggak ada. Dia tuh di zaman aku udah punya Najah gitu kan, dia masih ada lah, Najah masih bayi. Dia tuh nyari rarawan sampai keliling Bandung gitu buat nyenengin gue doang gitu. Terus nyari jeruk yang kecil-kecil gitu buat Najah, tuh kecil gitu aja gitu, luar biasa gitu. Ya sesayang itunya dia sama kita gitu. Jadi ya yang nggak bisa lupa lah, sampai kalau misalkan aku main film gitu kan terus ada adegan nangis tuh yang aku bayangin dia gitu. Biar pasti cepat keluar air mata kalau nginget dia. Punten, kenapa kakak meninggalkan Teteh? Kanker paru-paru, dan dia mau ngerokoknya nggak berhenti lu ngerokok. Berhenti Teh? Alhamdulillah. Saya berhenti ngerokok. Alhamdulillah sih dari dulu memang mulai ngurangin rokok Teh. Dari segini jadi segini. Tapi tetap tiap detik tetap ya. Dasar. Enggak teh. Enggak lah, kan gue juga udah mulai sangat mengurangi rokok, udah nggak begitu nyaman sih sama rokok. Dan kan ada kombinasi juga, gue juga mulai makin sadar diri bahwa usia gue bertambah, anak-anak gue masih kecil, mereka butuh gue untuk tetap sehat kan gitu. Makanya gue juga tapi belum olahraga. Berhenti kan? Belum. Ya soalnya ada yang berhenti malah meninggal. Mungkin dia berhenti ngerokoknya pas di tengah jalan tol. Masih enggak lah itu mah. Ya balik lagi. Lu bener-bener lu. Mau lu apa sih? Mau lu orang berhenti ngerokok apa enggak gitu. Ya intinya sih sebenarnya kan ya namanya penyakit. Betul. Kita nggak tahu kan apa-apanya. Semua juga udah takdir, udah Allah yang kasih. Kematian, kelahiran itu memang Allah yang kasih, cuma jalannya beda-beda. Ya kakak aku lewat di kanker paru-paru yang katanya gitu, kita nggak tahu. Kalau bokap ya sedih karena duluan kakak aku meninggal. Bokap sedih kali temen cowoknya gitu kan pergi duluan, jadi kayak ngelamun terus, akhirnya kena stroke sampai 3 kali terus meninggal juga. Oh berarti almarhum papa tuh nyaksiin anaknya kondisinya pergi. Mungkin yang lu lihat secara mental down banget ketika kakak pergi. Sepertinya mungkin. Dan itu mempengaruhi kesehatan dia. Ya kan kalau doa orang tua kan, maksudnya orang tua tuh sangat menghindari untuk ya kalau bisa kan meninggal duluan lah orang tua ya, jangan menyaksikan anaknya meninggal gitu kan doanya ya. Betul. Mungkin ya dia sedih dia nyaksiin anaknya meninggal. Apa pesan yang paling Teteh ingat dari almarhum papa? Dia tuh orangnya nggak pernah menasehati, tapi dia lebih ke mencontoh aja, ngasih contoh. Ngobrol heart to heart sama papa? Nggak pernah yang
sini duduk gitu, ngobrol, nggak pernah. Tapi sedekat itu tetehnya? Dekat, karena dekatnya, karena dia apa ya, hangat, orangnya hangat, ayo gitu, ceria, ayo apa gitu, terus kalau jalan-jalan, kalau apa gitu ya ceria aja gitu. Yang kalau aku pulang malam, yang janjinya pulang jam 7, jam 9 gitu diapelin, misalkan harusnya pulang jam 10 nih cowok, nggak pulang-pulang aja di rumah tuh nggak pernah marah gitu. Yang paling dia udah jam segini ya gitu kan. Justru malah jadi nggak enak ya. Itu yang aku terapin di diri aku gitu, yang jadinya yang sama orang yang nggak pernah emosi tapi lebih ke ya pendekatan, ngobrol, gimana ini gitu. Seorang ayah kan katanya cinta pertama anak perempuannya. Nah, lu melihat Kang Arman sama almarhum punya kesamaan yang banyak atau tidak? Iya, Arman punya kindness-nya sama persis gitu kan. Arman juga nggak pernah yang emosian kayak laki-laki pada umumnya gitu kan. Ya poinnya baik hati lah, ada persis di bapak aku. Seandainya papa dengar. Yang ya Arman tuh perasaan aku nggak pernah ada berantem deh gitu. Sama papa? Arman. Oh, ya sama kayak bapakku gitu. Perasaan nggak ada. Ya kan kalau cowok ada aja gitu, kedenger gitu, berantem sama ini, berantem sama itu gitu. Adu fisik lah gitu iya, kan. Betul. Apalagi tahun itu kayaknya bebas-bebas aja ya, nggak kayak sekarang kan gampar dikit langsung ada undang-undang ya gitu kan. Medsos lah ya, bekerja, oke. Dulu kan kayak biasa aja. Nah Arman tuh ya nggak ada, ya berarti dia emang baik banget. Bapakku juga nggak ada gitu, yang sama tetangga apa nggak ada, dia baik banget. Seandainya papa sama almarhum kakak ngedengerin teteh nih, teteh mau ngomong apa? Nggak usah kali, udah nggak ada, nggak denger juga, heran deh lu. Pasti ada yang mau disampaikan teteh, tapi belum disampaikan. Ya kalau yang disampaikan sih setiap subuh aku selalu sampaikan langsung gitu. Ya lebih pengen yang nggak kesampaian justru gitu, ngajak jalan-jalan ke luar negeri itu aja gitu. Papa? Ya sama kakakku. Kalau papa alhamdulillah aku udah hajiin, aku udah ajak ke liburan kemana-mana lah, alhamdulillah gitu. Walaupun menurut aku kurang gitu. Ya aku sih pengennya ngajak di London ya. Diajak ke London gitu kan, lihat rumah aku yang gede banget gitu kan di London gitu kan, kastil itu kan yang luar biasa. Amin gitu kan, lu ketawa ya, amin, diri aja ketawa gila gue ketawa salah, gila lu yang ketawa nggak salah. Iya justru kalau yang disampaikan sih nggak ada, tapi lebih ke banyak keinginan aku untuk mereka berdua. Yang aku bayangin gitu, yang sampai saat ini bayangin seru ya kalau ajakin mereka gitu, kayaknya bakal seru ya. Kalau buat Najah apa yang mau diomongin? Buat Najah lebih ke semangat, ngasih semangat. Ini talk show apa sih? Tanananya doang. Ya udah, oke. Punten. Berarti nggak ada yang disampaikan ke Najah? Nggak ada. Kalau buat Kang Arman apa yang mau disampaikan? Jangan lupa bulanan deh, suka telat mulu dia. Buat almarhum papa kakak berat ngomong apa? Buat Najah bingung mau ngomong apa? Buat Kang Arman ya sesimpel itu aja, jadi jelas.
Gak terlalu berarti Kang Arman ya buat kita ya. Yang berarti itu transferannya. Tuh transferannya. Semoga bini gua nggak denger. Harapan Teteh buat hidup Teteh? Ya kalau buat hidup aku sih sampai saat ini saya sangat bersyukur ya kan bisa sampai di sini, bisa ketemu Wendy, bisa diajak podcast Wendy aja suatu kehormatan buat aku gitu kan. Jadi gak usah gitu deh. Nih gue sih ninggiin lu buat nurunin lu juga bentar lagi. Iya jadi poinnya sangat bersyukur bisa hidup sampai di umur 50 lebih gitu kan. Gak usah tahu deh lebihnya. Iya, gue juga gak komentar apa-apa. Terus kan katanya hidup yang sukses adalah semakin bertambah apapun itu yang kita punya. Tidak ada yang berkurang. Dan alhamdulillah sampai saat ini hidup aku terus bertambah gitu. Jadi ya betapa buat aku sendiri aku terus bersyukur sama Allah. Ya, buat diri aku sih cukup aja. Aku udah bersyukur sampai saat ini masih terus bertambah hidupnya. Ya mudah-mudahan ke depannya terus bertambah, masih bisa terus bantu orang-orang banyak. Itu udah sangat bersyukur. Tetap jadi orang yang menyenangkan buat siapapun. Tetap jadi orang yang menyenangkan. Tetap menjadi membahagiakan orang lain. Betul, tetap punya jiwa petualang in a good way dalam hidup. Terus harus. Tetap punya semangat yang luar biasa dalam hal apapun, dalam hal karir, dalam percintaan, dalam menjadi seorang ibu terbaik buat Naja, jadi istri terbaik juga buat Kang Arman. Amin. Nuhunnya Teh udah mau mampir ke Om Wen. Sebelum kita tutup obrolan kita, satu kata yang mewakili hidup Teteh dari dulu sampai sekarang apa? Bersiaplah untuk kehilangan. Satu kata tuh Teteh, cantik satu kata. Kan ujungnya nanti satu kata. Oke. Ya, udah nggak jadi. Bebas tuh. Satu kata. Satu kata wae. Itu mau quotes. Yang mewakili aku. Nya, mewakili seorang perjalanan hidup seorang Dewi Gita. Sehingga bisa sampai saat ini. Cinta. Om Wen pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.